Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qatil a'yunina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang aktif bergerak di bidang jurnalistik, terima kasih Ustaz Bakhtiar Nasir. Yang sama-sama kita cintai, teman-teman, para sahabat, saudara-saudara yang aktif di bidang jurnalistik, baik cetak, elektronik, televisi, radio, dan sebagainya. Juga yang kita cintai, guru-guru kita, asatidzah semua, ada Dr. Zaitun Rasmin, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Nur, Ustadz Abdul Somad, Bukhari Abdul Somad, juga ada dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang hadir hari ini. Akan hadir menyusul. Terima kasih atas apresiasi dan atensi teman-teman semua untuk hadir bersama kami. Untuk itu kita akan dengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Koalisi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis adalah sebuah aliansi antar lembaga-lembaga kemanusiaan yang dengan khususnya di Al-Quds di Palestina secara khusus. Koalisi Indonesia ini khusus memfokuskan memang di persoalan-persoalan Palestina. Memang sebagian besar NGO-NGO Islam isinya. Dan kami sudah cukup lama berjalan bersama, dan kali ini karena adanya konflik yang ada di Palestina, khususnya Gaza kemarin, dalam operasi Badai Aqsa ya namanya ya, Tufanul Aqsa. Kami pada malam hari ini mengundang teman-teman media semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan penghargaan juga yang sebesar-besarnya buat seluruh teman-teman media yang sudah hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diperkenalkan tadi beberapa tokoh yang ada di depan dan yang akan datang setelah ini. Kalau ada yang bilang bahwa katanya Gaza itu atau Hamas itu teroris, ya ini perlu kami jelaskan kronologisnya. Gaza itu selama 16 tahun ya, itu 2 juta korbannya, 2 juta nyawa. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gaza pada tanggal 7 dini hari memang serangan Fal-Mughirati Subha, itu kodenya Igharat as-Subha. Sebetulnya sudah pada puncak kesabarannya, karena mereka mengingatkan politik akan dihadapi dengan politik, tetapi jangan sentuh Al-Aqsa. Nah sayangnya peringatan demi peringatan
terutama upaya Zionis Israel yang ingin menjadikan Masjid Al-Aqsa itu terbagi sebagaimana Masjid Ibrahim di Hebron. Mereka menuntut pembagian waktu dan pembagian tempat yang pada akhirnya penguasaan secara total sebagaimana tanah Palestina yang juga awalnya jatah mereka cuma 20%. Kalau melihat perjanjian tahun 48 kemudian berubah menjadi mungkin 90/10 yang mau diambil semuanya. Jadi keliru besar kalau menuduh Gaza yang sudah tidak tahan lagi lama-lama lapar, Gaza yang sudah tidak bertahan lagi lama-lama luka terus, Gaza yang sudah tidak tahan lagi karena sudah terlalu lama di blokade, sudah terlalu lama diembargo. Bagaimana mungkin teroris yang sebenarnya adalah Zionis Israel, kenapa dibalikan kepada Gaza, khususnya kelompok-kelompok perlawanan yang ada di sana? Itu peristiwa ini dilatar belakangi dengan penistaan bertubi-tubi terhadap Al-Aqsa. Itu dasarnya sebetulnya. Jadi bukan ujuk-ujuk serangan pagi begitu saja. Bukan, karena ada proses panjang. Resolusi demi resolusi, perjanjian demi perjanjian, semuanya tidak ada yang ditepati. Karena memang mereka tidak pernah mau menepati janjinya. Belum lagi dukungan negara kuat di Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, karenanya pada malam hari ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan dalam press conference pada malam hari ini. Yang pertama, memang apa yang dilakukan oleh Gaza bersama kelompok-kelompok perlawanannya cukup mengagetkan memang, dan membangunkan dunia Islam yang tertidur dan terpesona dengan narasi-narasi Zionis Israel yang digambarkan paling hebat persenjataannya, yang digambarkan paling hebat pula intelijennya, tapi ternyata tidak seperti yang digambarkan. Dan ini justru membangkitkan semangat dunia Islam, khususnya pemimpin dunia Islam lebih khusus lagi, dan para pemuda Islam di dunia, sehingga bahkan Al-Azhar Asy-Syarif mengucapkan terima kasih. Al-Azhar mengucapkan terima kasih dalam rilis resminya karena Gaza telah membangunkan, telah membangkitkan, telah menyemangatkan khususnya mereka-mereka yang selama ini dinindabobokan oleh narasi-narasi penjajah itu. Karenanya kami bersama mereka juga, bersama Al-Azhar dan bersama tokoh-tokoh Islam dunia yang berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, kami juga ingin mengutarakan duka sedalam-dalamnya terhadap korban, terutama di peperangan hari ketiga dan keempat ini, di mana bombardir Israel terhadap pemukiman sipil, tempat-tempat sipil menjadi korbannya pada hari ini, dan memang cukup mengejutkan. Sejak 1973 belum ada kekuatan seperti sebesar kemarin, sebesar operasi ini
juga pertama kali bagi Israel mengumumkan perang. Yang terjadi selama ini adalah invasi. Invasi itu biasanya dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Namun kali ini pernyataan perang itu mungkin barangkali tanpa disadari adanya rasa keseimbangan, melihat keseimbangan yang terjadi. Seperti kita ketahui, Amerika tidak menunggu waktu selain langsung menggelontorkan dana 8 miliar, juga mengirimkan kapal induk berikut pasukannya. Untuk itu, kami juga meminta kepada pemerintah Indonesia, yang terhormat Bapak Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, dan kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, dan kepada yang terhormat Ketua RI Bapak Susatyo, dan kepada yang terhormat Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Saya sudah mendengar pernyataan Presiden yang tetap konsisten. Presiden kepada para menterinya dan utama Menteri Luar Negeri, semoga bisa ditindaklanjuti tingkat dalam bentuk macam kawan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, karena energi dan air betul-betul diputus. Tidak mungkin NGO ini bisa menembus perbatasan khususnya dari Rafah ke Gaza kalau tidak ada semacam rekomendasi atau dukungan negara. Semoga harapan kami dapat didengar. Kepada masyarakat Indonesia, kami juga mengajak untuk berempati, berpihak kepada kemanusiaan yang terjadi di berpihak sumber kepada Undang-Undang Dasar, bahwa Indonesia sama sekali tidak mentolerir penjajah manusia, dan Indonesia bahwa hakikat yang kemerdekaannya, karena jangan ragu-ragu, jangan karena kita didukung oleh Undang-Undang Dasar menyatakan juga kemerdekaan. Untuk itu kita berempati dan juga memberikan bantuan-bantuan diplomatik atau dukungan moral yang bisa, jika ada lembaga dan juga dukungan material untuk saudara-saudara kita yang di sana yang memang sangat membutuhkan. Kita lihat rumah sudah rata dengan tanah, ada teritorial. Pada para tokoh, para ulama terutamanya, menganjurkan pada seluruh para asatidz di bawahnya agar mengajak umat dalam khutbah-khutbah Jumatnya untuk berdoa, qunut nazilah, dan melakukan pembelaan apa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengekspresikan keberpihakan kita secara konstitusional, apakah itu dalam bentuk media atau dalam bentuk aksi-aksi yang secara konstitusional dibenarkan oleh negara
maka kita bersama-sama, kita bersatu seluruh Indonesia, membuktikan keberpihakan kita sebagai negeri yang mayoritas Muslim untuk melakukan aksi bersama, bersatu, mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin para asatidz bisa menambahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Allahu Akbar. Ini satu karunia Allah SWT bahwa bangsa Palestina, khususnya mereka yang tinggal di Gaza, setelah blokade luar biasa, brutal dan jahatnya 16 tahun lebih, dengan embargo yang terus menerus, tapi mereka bisa bangkit ya, melawan, menghadapi penindasan ini. Ibaratnya seorang yang punya rumah dirampok, dijajah, dikuasai oleh pihak tertentu, sebagian saudaranya sudah dibunuh, mungkin ibu bapaknya ya juga dibunuh, dan dia tinggal berada di salah satu bunker barangkali di rumah itu, tempat yang sempit. Dia sabar dengan lapar, sabar dengan segala penderitaan, tapi karena mereka adalah bangsa yang tidak mengenal kehinaan, ya, mereka bangsa yang mengenal harga diri, sama dengan bangsa Indonesia, ya alhamdulillah, yang sekalipun dijajah sekian lama oleh penjajah dari berbagai bangsa dengan persenjataan yang luar biasa, kita bisa terus melawan dengan bambu runcing. Jadi kalau memahami serangan kemarin Oktober itu, bagi kita umat Islam dan bahkan bangsa Indonesia secara umum, pahamilah ketika negeri kita dijajah, ya. Negeri kita dijajah, maka orang yang dijajah mempunyai hak untuk membela diri, ya. Maka keliru kalau kemudian ada orang Indonesia mengalamatkan terorisme kepada saudara-saudara kita di Gaza yang berjuang mempertahankan hak atau berusaha untuk mengambil, meraih kembali hak mereka. Untuk masyarakat sedih pilihan itu, apalagi kalau umat atau bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dulu sudah tahu dalam sejarah, mereka-mereka yang berjuang selalu disebut sebagai pemberontak, disebut sebagai ekstremis dan lain sebagainya. Ya, maka kita bangsa Indonesia ikut-ikutan sama bangsa lain memang punya kepentingan terus mendukung Israel atas kebiadaban, ya, dan kepongahan mereka. Nah, menarik untuk diangkat juga, dan ini alhamdulillah kita berterima kasih media, dan memang zaman ini zaman perang media, bahwa sekalipun mereka tertindas, dibunuh orang tuanya, saudaranya, mungkin istri atau suaminya, tapi mereka tetap menjaga yang namanya adab-adab. Ya, saya baca potongan video yang luar biasa, seorang wanita Israel, ya, menceritakan bahwa ada beberapa orang tentara Palestina atau mujahidin dari Gaza masuk ke rumahnya, ya. Lalu dengan sederhana perempuan itu bilang, saya punya 2 anak kecil, ya. Kata mereka yang masuk ini, jangan takut, ya, kami ini Muslim, ya, kami tidak akan melakukan apa-apa yang dilakukan oleh tentara dan bangsa kalian, kira-kira begitu. Bahkan ada yang lucu di situ, ya, mungkin mujahidin ini dia lihat ada pisang di situ, itu masih minta izin. Ya, masih minta izin, sampai ketawa perempuan itu menceritakan, minta izin, boleh nggak saya makan 1 pisang ini? Sambil ketawa perempuan menceritakan, itu of course boleh, ya, Anda makan. Ini luar biasa, sebab mereka bangsa yang dituntun oleh din Hanif, din yang sangat manusiawi, dinul Islam, ya. Ini harus kita beritakan, mudah-mudahan teman-teman media yang kita sangat bersyukur dengan perjuangan dan keuletan mereka menghadapi media-media mainstream yang tidak
memberitakan secara imbang atau sedikit saja memberitakan. Mudah-mudahan baik melalui media-media antum di medsos maupun bisa mempengaruhi ya beberapa media mainstream ya, apalagi dengan jaringan untuk mereka bisa juga mengambil sebagai info-info yang merupakan fakta dari lapangan. Ini saja saya sedikit tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas. Barakallahu fiik. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fusilat.com. Kalau tidak saya yang lalu dulu ada pernah Pak lembaga namanya Pak almarhum Sumargono seperti ini, saya nggak tahu Pak itu bagaimana. Lalu ini Pak ini PKB NU udah gabung di Anies. Cuman yang saya lihat selama ini sebelumnya NU bagaimana Pak, NU setiap ada gejolak misalnya Islam di Rohingya atau di dunia luar negeri yang menindas Islam, sikap NU itu selalu oh ini urusan luar negeri, urusan kita gitu. Saya kira itu aja Pak. Iya. Kenapa? Enggak, artinya ini kan cuma nggak ada terkait dengan ini secara langsung ya. Iya. Ya, tapi saya kira NU punya mekanisme ya yang harus kita hargai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Izin saya dari Wan Kawan TV Wan dan Racikan Berita. Iya. Sedikit mungkin kerasa ilmu agama kurang. Apakah betul ada dalam hadis ataupun firman Allah bahwa kalau Palestina itu merdeka itu tanda-tanda kiamat? Ini saya kira masih jauh ya, masih jauh. Iya, enggak. Karena di dalam Al-Quran di surat Al-Isra semua, kalau lihat di kronologi semua itu nanti di surah Al-Isra justru jelas sekali perjalanannya ke sana. Justru akan ada masa keemasan di dunia ini, masa subur, masa baik. Kalau bicara akhir zaman, ya sekarang juga udah akhir zaman. Gejolak akhir zaman kalau sekarang, walaupun masih tanda-tanda yang kecil-kecil. Baik, ada lagi ke belakang? Ya, Mas Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Gunawan dari Freedom News. Ya. Ustadz Bahtiar. Ya. Pertama, pertanyaan saya, walaupun pemerintah Indonesia secara ofisial sudah dalam hal ini Presiden sudah menyatakan komitmen untuk mendukung Palestina, tapi masih banyak komprador di negara ini yang memihak Zionis Israel. Iya. Misalnya seperti media mainstream, Kompas.com, kemudian Azhar Arya Permadi. Gimana sikap isi bela Baitul Maqdis menghadapi komprador di dalam negeri? Yang kedua, apakah Koalisi Indonesia Baik Bela Baitul Maqdis akan mengirim bantuan atau mujahid ke Gaza? Ketiga, ekspektasi apa dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis secara resmi menyatakan komitmennya? Apa yang harus dilakukan oleh Menlu Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama, kita tidak usah pusing dengan komparator itu di mana-mana, di Palestina juga. Ya, ya. Jadi dan di negeri kita ini alhamdulillah kecil jumlahnya, ya. Sedikit. Tetapi ya kadang-kadang mereka begitu terkenal karena memang dalam kaidah itu khalid itu orang bikin yang aneh supaya dikenal. Nah begitu. Jadi tidak usah khawatir, ya. Apalagi pemerintah kita jelas sekali. Maka mereka
buzzer, berarti dia sendiri melawan pernyataan atau sikap orang yang mereka dukung, ya. Cukup masyarakat yang menilai, kita jalan terus, anjing menggonggong, kafilah terus berlari. Ya, saya baru dapat informasi juga ada komprador lagi. Jadi pihak Israel menuntut agar Telegram menghapus akun-akun atau memblok akun-akun yang berbau Palestina dan perjuangannya, tetapi alhamdulillah Telegram menolak dan tetap membiarkan, dan saya buka ternyata masih ada semuanya. Tidak ada yang artinya begini, komprador-komprador itu semua yang biarlah mungkin lagi cari penghasilan dengan itu caranya. Kemudian kami dari KIBBM, Koalisi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis, tidak pada posisi mengirimkan mujahidin, karena kami lembaga kemanusiaan. Memang kami berusaha untuk sesegera mungkin bisa berangkat ke sana, agar bantuan-bantuan kemanusiaan, begitu juga bantuan-bantuan energi, karena listrik mereka ternyata banyak juga para ahli di Indonesia ini yang ingin memberikan kontribusi ilmu pengetahuannya atau hasil risetnya buat saudara kita di sana, tapi belum ada jalur untuk itu. Ini dari Koalisi Bela Baitul Maqdis ini memang masih di masalah kemanusiaan. Adapun pernyataan Presiden pada hari ini, saya nyatakan terima kasih banyak ketegasannya dan ini kepada menteri-menteri terkait. Saya kira menteri terkaitnya adalah Menteri Luar Negeri barangkali, juga Menteri Sosial barangkali yang secara langsung. Mudah-mudahan kami mendukung program-program negara supaya kita tunjukkan kepada saudara kita di Palestina bahwa bangsa Indonesia, baik rakyatnya maupun negaranya, bersatu atas nama undang-undangnya dalam menjalankan untuk saudara kita di Palestina sebagaimana tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar dan amanah daripada Konferensi Asia Afrika tahun 50. Kami dari KIBBM juga terus mengedukasi masyarakat, memberikan informasi-informasi, mengajak kepada masyarakat untuk menjadi bagian yang jika ada informasi hoax terkait informasi yang disampaikan yang bisa merusak ke yang sedang berjuang. Ini domain kami di KIBBM. Baik, ada lagi? Ya Mas, mic-nya di mana ya? Ya. Oh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ammar Arisalah. Ya, saya Ammar Arisalah mewakili para konten kreator Muslim, ya, terutama dari kalangan yang muda-muda. Dan saya tidak memegang media sosial saya sendiri. Saya titip pertanyaan mungkin kepada asatidz, guru-guru kita sekalian, apa yang mungkin kami lakukan di media sosial, karena kami di media sosial berhadapan langsung dengan yang tadi dikatakan sebagai komprador. Mereka nge-post video-video yang bias, mereka nge-post video-video yang mungkin bisa mencitrakan buruk, dan mungkin sebagian bahkan ada yang menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis untuk menyebarkan ketidakpercayaan kepada rakyat Palestina. Nah, mungkin apa pesan atau apa yang bisa kami yang muda-muda ini lakukan dan kami yang megang media sosial ini lakukan, dan mungkin apa batasannya agar kami justru tidak menjadi tidak konyol gitu, tidak diserang balik justru. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kira tugas kita adalah mencerdaskan, mengedukasi, sebagaimana disampaikan Ustaz Batin Nasir tadi, meyakinkan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa perjuangan Palestina ini adalah sah secara hukum, secara konstitusi. Yang kedua, secara kemanusiaan.
Ketiga adalah secara agama. Sikap kita pun itu menyatu antara persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insani, dan yang kedua adalah ukhuwah islami atau ukhuwah imaniyah. Nah, saya kira kita perlu menyerang, tetapi kita memberikan penjelasan, ya, mau'izah hasanah, wajadilhum billati ahsan, mematahkan argumentasi mereka dengan argumentasi yang lebih kuat. Sekian dunia termasuk di Indonesia memberikan dukungan, ya, terhadap perjuangan Palestina. Begitu juga masalah kemanusiaan dan juga masalah agama. Sehingga 3 poin ini tadi, insya Allah, ya, apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina adalah hal yang sangat wajib untuk kita berikan dukungan, didukung oleh masyarakat dunia, termasuk dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Yang menjawab ini Dr. Nasirul Haq, Ketua Umum Hidayatullah. Ya, jadi bersyukur jawabannya oleh Ketua Umum langsung. Ya, tentu banyak berhadapan. Selanjutnya. Tadi yang baru dua. Masih azan? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sodik Ramadan dari Suara Islam, Ustaz. Saya menyebutnya Sabtu itu mirip dengan serangan umum 1 Maret, jadi itu serangan umum 7 Oktober. Ya, jadi langsung mudeng kalau orang Indonesia begitu, siapa yang menyerang, siapa yang diserang gitu. Tapi pertanyaan saya begini, Ustaz. Intinya ya, bagaimana cara menjaga konsistensi dukungan kita, baik pemerintah maupun umat, terhadap Palestina itu. Karena begini, sebelum serangan yang mengejutkan kemarin itu kan hampir tiap hari kita mendengar, kita membaca, kita yang redaktur itu biasanya menulis itu sambil menangis. Udah bayi, anak-anak ditembak mati itu hampir tiap hari. Kemudian rumahnya dibuldoser, kemudian kebun-kebunnya dicabuti, tanaman zaitun, itu hampir tiap hari. Dan kita diam saja. Dan kita nggak banyak yang nggak perhatian terhadap saudara kita yang dia di Palestina. Waktu itu saya sampai berpikir, ini sampai kapan begitu? Apa mereka nggak berdaya begitu? Nah, begitu 7 Oktober pagi itu ada serangan umum, itulah kemudian dari Israel itu ya nggak ada apa-apanya. Mossad yang katanya jago itu juga nggak ada apa-apanya atas izin Allah SWT. Pertanyaannya yang depan tadi, konsistensi. Karena kan akhirnya ada orang yang kalau bahasa Jawanya itu celamitan, yang apa itu normalisasi, kemudian yang ketemu pejabat Israel, macam-macam itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lihat dalam sirah nabawiyah, konsistensi perjuangan dan keberpihakan kita kepada al-haq, kepada kebenaran, diantaranya adalah kita harus menjaga silaturahmi. Karena kita mengingat di antara 4 pesan Rasulullah SAW adalah silaturahim. Setelah Rasul mengatakan afsus salam wa ta'imut ta'am wa sulul aham sunyam tadkhulul jannata bisalam. 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kami berkumpul dan mengundang Anda dari media dalam rangka menjalin tali silaturahim untuk memperkokoh dukungan kita terhadap perjuangan. Dan ingat, kita ini berhutang budi kepada bangsa Palestina. Sekarang kita boleh mengatakan merdeka
dengan sekeras apapun kata merdeka itu. Tapi ingat, setelah proklamasi disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Karno nama rakyat Indonesia, tidak ada satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan sejarah mencatat seorang ulama dari Palestina, mufti Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, memberikan dukungan dan sokongan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, seorang saudagar kaya, dermawan dari Palestina, menyerahkan seluruh dukungannya kepada delegasi Indonesia yang saat itu berkunjung ke Timur Tengah dipimpin oleh Haji Agus Salim untuk membantu rakyat Indonesia korban penjajahan Belanda dan Jepang pada saat itu. Nah, tugas Anda dan tugas kita semua menyampaikan cerita-cerita ini yang merupakan cerita nyata yang pernah terjadi pada perjuangan bangsa Indonesia kepada mereka yang nyinyir terhadap perjuangan rakyat Palestina. Mungkin mereka itu kalau nggak dianggap jahil, bodoh, atau memang mereka itu memiliki hasad, ya, penyakit hati terhadap rakyat Palestina yang berjuang ingin merebut kemerdekaannya dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Sekali lagi, ini adalah tugas kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dari media semuanya untuk silaturahim saat ini, untuk memperkuat sokongan dukungan kita terhadap perjuangan bangsa Palestina yang telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia pada saat kemerdekaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya udah paham juga insya Allah. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malina Rahmani dari channel Muslim, keluarga pendidikan dan keluarga, media pendidikan dan keluarga. Saya mungkin mau tanya ke Ustazah ya, bagaimana sudah banyak ribuan ya, jutaan keluarga di anggotanya gitu. Tentu ini mengetuk hati para keluarga di Indonesia tentunya. Nah, ya, yang termasuk entitas terkecil gitu di masyarakat, menanamkan kecintaan dan semangat perjuangan itu kepada anaknya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari KPIPA, Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Aqsa. Jadi kita sebenarnya para ibu banyak belajar dari para perempuan Palestina dengan cara kita memang tugasnya sosialisasi, bahkan kita juga masuk kita mensosialisasikan bagaimana kuatnya perempuan Palestina itu dalam mendidik anak untuk menyiapkan regenerasi, sehingga puluhan tahun orang-orang di Gaza terblokir dengan semangat yang kita lihat ya di media. Tawanan Israel sama tawanan kita, bukan kita ya, Palestina, mukanya beda banget. Kita mah senyum-senyum aja, udah kayak ngeliat ghost ya. Yang keberanian itu yang bisa ditanamkan dari para ibu Palestina. Dengan apa? Ternyata ya Al-Quran, kembali kepada sumber hidayah dari umat Islam. Nah, itu yang kita ajarkan kepada para ibu-ibu di Indonesia, sehingga dari situ timbullah empati ya. Ya, kita bisa bantu mereka dengan apa yang kita miliki, dengan rupiah-rupiah kita, dengan kembalikan anak kita kenalan Palestina yang harus kita peduli. Kita nggak bisa ikut perang langsung, nah tetapi justru yang banyak belajar adalah kita kepada wanita di sana. Berjuang di sini sebagai perempuan Indonesia.
kasih atas semua kehadiran. Semoga ini menjadi selanjutnya ada makan malam ya. Ya, saya nggak pernah bisa makan malam, makan nasi oke saya. Ada ya? Masih ada. Baik, terima kasih.